Iya, meskipun kemudian kalau kita lihat memang target pertumbuhan ekonomi dari pemerintah Prabowo Gibran cukup tinggi 8%. Apakah kemudian ini bukankah salah satu jalan yang memang harus ditempuh, bekerja sama dengan negara-negara besar, negara-negara adidaya untuk kemudian mendatangkan investor yang besar meskipun juga kita ibaratnya masuk ke dalam wilayah konflik gitu. Oke, saya agak diverge dari itu ya, dalam artian katanya morality spells out your market. If you're immoral, your market will be immoral. If you have an immoral market, bisa nggak jadi growth? Itu aja. Immorality ini udah meluas. Semua nyolong, predasi, dan ini dan itu. Kalau morality itu tidak disurutkan, marketnya nggak bisa berkembang. Emang bisa? Emang bisa murid-murid saya lulusan UI mencari entrepreneurship secara open, accountable, dan good governance dari pemerintah? Supaya bisa mereka mengambil, oh porsi ini untuk saya, jangan dikasih ke Cina, kasih ke saya. Bisa nggak? Nah itu immorality menurut saya. Meskipun sekarang di internal sedang bersih-bersih habis-habisan Bu, agar akuntabel, transparan, sehingga investor yang melirik Indonesia akan trust. Ini kan baru awal pemerintahan ini. Yang diberikan proyek strategis nasional gimana tuh? Ya, bisa nggak penguasa bisa menilik mereka? Terjadi keributan kan antara orang lokal dengan truk tanah dan sebagainya itu kan? Udah kelihatan bahwa ada rasa keadilan yang harus diwujudkan sehingga semua orang merasa nyaman, merasa tenang, morality of the market is kept dan segala macam. Semua kacau. Oke, saya bilang tentang cipta kerja. Atasnya laissez-faire, bawahnya korporatis. Nggak kacau tuh. Nah itu kan yang sedang ingin dibereskan oleh pemerintah Prabowo Gibran ini. Kalau kita lihat baru awal pemerintahan, beberapa kemudian bersih-bersih di kementerian kita sudah lihat menterinya sama yang sebelumnya. Makanya digembleng kemarin Budi Akmil. Kita mulai dari sejarah aja lah. Kalau sejarah menjadi pelajaran yang benar, tapi sejarah di jurusan UI sudah direbut oleh partai politik. Jadi ketua jurusannya akan menghindarkan diskursus nasional. Jadi kita mempunyai kendala-kendala yang immoral gitu di dalam bangsa kita. Harusnya kita menyebarkan pengetahuan yang netral tentang sejarah bangsa dan mengingat kembali jasa-jasa pembangun bangsa untuk menegakkan kemandirian. Tiba-tiba semua kelelap habis hanya karena uang. Baik. Kita coba ke Mas Wafa, karena Indonesia ingin mandiri, kami juga meminjam bahasa sejumlah pengamat bahwa Indonesia jangan sampai mengemis dengan negara adidaya, Mas Wafa. Kita tahu banyak proyek raksasa investasi dari Cina berjalan di Indonesia. Agar ini berkesinambungan tapi juga mutualisme saling menguntungkan, gimana Mas Wafa? Iya, mungkin ini sebetulnya yang Mas dan Mbak bilang tadi, momentum yang tepat. Karena pemerintahan baru, mungkin Pak Prabowo punya preferensi yang berbeda yang bisa positif terkait hal ini, dan juga karena beliau kan merupakan sejak udah lama ya, karena kalau misalnya Pak Jokowi fokus dengan agenda domestik karena background beliau, mungkin Pak Prabowo ya presiden pertama yang foreign policy presiden yang memiliki pemahaman geopolitik dan politik luar negeri yang dari sananya. Nah ini mungkin salah satu modalitas juga untuk beliau. Kita harus terus push sebagai LSM, sebagai media di dalam negeri, mengingatkan juga misalnya kalau misalnya ada hal-hal yang bagus, yang kritik, nah itu yang terus kita ingatkan. Nah, gimana caranya kita berinteraksi dengan negara adidaya, kemudian juga bisa tetap mempertahankan standar kita sendiri, harus domestic reform. Domestic reform secara standar yang tadi saya bilang, misalnya standar ketenagakerjaan, standar hijau, standar bagaimana investasi itu masuk, itu tetap perlu betul-betul diperhatikan di dalam negeri, sehingga kita terlihat politik bebas aktifnya terlihat bahwa betul independen, bahwa tidak akan terbatasi pilihan kita. Itu masalahnya kan. Ketika kita memahami bebas aktif sebagai bebas dengan siapa saja, tapi perlu ingat juga bahwa bebas aktif di masa lalu itu juga berbentuk menyeimbangkan satu sama lain. Jadi ketika ada satu negara yang mendekat, kita harus menyeimbangkan dengan mendekati negara lain juga. Keseimbangan itu perlu. Jangan sampai misalnya kita ada di masa di mana yang mau masuk ke kita cuma 1-2 negara doang. Itu yang mematikan bebas aktif. Atau misalnya
masa di mana kita tidak bisa bicara tegas dengan negara adidaya. Itu menghilangkan kualitas bebas aktif. Artinya apakah kemudian yang sudah dilakukan oleh Presiden Prabowo saat ini sudah on the track begitu Mas Wafa? Sejauh ini kalau misalnya di awal ya, ini karena masih awal banget ya, belum ada tentunya karena beliau masih merasa-rasa ya, masih membangun hubungan dengan Presiden Xi Jinping, mungkin nanti besok akan ketemu Presiden Biden dan kemudian akan Presiden Trump. Itu dinamikanya belum terlihat kalau misalnya mau fair secara timeline yang seperti Mbak dan Mas tadi bilang ya, bahwa masih satu bulan beliau memimpin. Jadi perlu dilihat lagi dinamikanya. Ke depan yang nanti pertanyaannya akan terlihat adalah ketika ada krisis, ketika ada tensi, ketika ada masalah. Kalau misalnya Amerika Serikat misalnya ketika urusan Gaza atau ketika urusan perdagangan, sama Tiongkok misalnya ketika urusan Laut Tiongkok Selatan, ketika urusan investasi, kita bisa tegas dan kita tidak terhalang ketegasannya karena kedekatan kita. Jadi kalau misalnya kita sedekat itu sampai kita menutup mulut diri sendiri, itu yang agak bahaya. Gitu dia. Baik Mas Wafa, kita ke Bu Susi. Kalau urusan kemitraan dengan Trump, Bu Susi. Catatan Anda Bu. Dari wajah kayak langsung ekspresi Bu Susi. Pertama dia nggak peduli dengan Indo-Pasifik. Pertama dia adalah seorang konglomerat yang hanya mementingkan profit. Dia berteman dengan Haritanu mungkin dengan hubungan bisnis dengan Haritanu, tapi selebihnya dia kurang tertarik lah. Kita kan pernah didenda karena membuat defisit. Ceritanya membuat defisit dana APBN Amerika Serikat. Jadi jangan harap terlalu banyak. Kalau kita Vietnam, dia akan dengan sendirinya datang. Jadi different point. Pesan Ibu untuk kepemimpinan Prabowo Subianto, Kabinet Merah Putih yang akan melakukan lawatan selama 16 hari, Bu. Masih Biden sekarang. Biden akan lengser. Nanti Prabowo akan bertemu dengan Donald Trump. Mungkin Haritanu sekarang di sana diutus khusus gitu ya oleh Prabowo, saya nggak tahu ya. Kan ada di Amerika dia sekarang menemui Donald Trump. Jadi mungkin dia adalah pemegang kunci untuk membuka hubungan yang lebih baik. Karena biasanya personal relations itu jauh lebih bermutu dibandingkan state to state relations. Heart to heart ya Bu ya? Ya. Ya, dan tentunya pemerintah kita harus jelas menentukan sikap terlebih lagi dalam situasi-situasi kritikal tadi ya Bu ya. Ya, dan seperti Wafa katakan, ingatkan, wartawan harus mengingatkan publik Indonesia mewaspadai hubungan dengan adidaya. Apakah itu menguntungkan atau merugikan, publik harus paham. Terima kasih banyak Ibu Susi, Terima Mas kasih Wafa. Bu Susi. Terima kasih. Mas Wafa, ada pesan Mas Wafa agar negara Indonesia tidak dikekang oleh negara-negara adidaya ini, tapi tetap bisa ada nilai tawar, Mas Wafa. Iya, satu cari alternatif. Jadi kita jangan sampai melihat hanya Tiongkok sama Amerika Serikat aja. Itu yang sekarang agak kurang imbalance ya, karena Amerika Serikat begitu konsentrasi dengan dirinya sendiri, sementara Cina dengan kita betul-betul karpet merah gitu loh dengan Indonesia tuh. Hubungannya begitu kuat dengan Tiongkok, jadi kita terkesannya agak menggeser ke sana karena ya memang mereka yang sedang secara politik, secara diplomasi sangat welcome. Kalau di Amerika Serikat, ya mereka sedang sibuk diri sendiri, dan atau misalnya sekarang sibuk di Middle East lagi, sibuk dengan aliansi masing-masing. Itu yang membuat imbalance. Nah, saran saya untuk membuat lebih balance lagi, kita masih ada partner lain kok. Ada Jepang, ada Australia, ada Korea, ada ASEAN masih negara-negara Asia Tenggara. Sekarang ada India juga yang lebih rise dan bisa menawarkan banyak hal. Ini yang perlu dieksplor lebih dan perlu ditambah. Ingat bagaimana salah satu praktek bebas aktif kita itu ketika kita mendekat dengan satu negara. Ingat zaman-zaman ASEAN berkembang jadi East Asia Summit, kemudian ada Dialogue Partners. Ketika kita mendekat di satu negara, kita seimbangkan dengan mendekati negara lain. Jadi tetap pilihannya selalu seimbang. Itu yang jadi pelajaran cukup penting di dekade 2000-an. 2010-an yang perlu kita tetap pertahankan untuk sekarang ya. Kalau misalnya kita mau berhati-hati melihat politisasi hubungan saat ini, karena dunianya sangat terpolarisasi, berdagang sama orang saja bisa dilihat sebagai satu statement politik, atau misalnya mendekat satu langkah itu
rival-rivalnya semua langsung mengernyit, langsung melihat dengan sinis. Itu yang kita perlu agak hati-hati, jangan sampai terpolitisasi. Mas Wafa, tentu kita harus berhati-hati agar kemudian tidak terpengaruh dengan politisasi ini, tapi kita tahu betul bahwa nanti Amerika di bawah kepemimpinan Donald Trump yang kita tahu betul memang merupakan seorang pengusaha, dan juga kita, Indonesia dan juga Amerika memiliki sikap yang berbeda kalau kita berbicara mengenai soal Israel dan juga Palestina. Bagaimana kemudian nanti pemerintah kita Indonesia, dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto, bisa memanfaatkan hal-hal yang bisa kemudian diambil dengan memiliki nilai yang bisa kemudian diserap oleh Indonesia dengan dua tipe politik yang berbeda seperti ini? Terkait Trump ya, kalau terkait Trump, dengan macam-macam kehebohan yang beliau tunjukkan, ada satu hal yang mungkin bisa positif buat kita. Sebenarnya nggak positif banget sih, tapi beliau lebih, mungkin bahasa halusnya lebih pengertian dengan urusan-urusan energi, transisi hijau, dengan urusan ketenaga kerjaan. Itu yang jadi standar yang sangat tinggi sekali di masa kepemimpinan Biden, yang susah buat kita untuk keep up dengan cepat ya. Itu mungkin beliau lebih pengertian di situ. Tapi di saat lain beliau bisa juga melakukan kebijakan yang lebih impulsif, lebih reaktif kepada Indonesia, yang tadi Mbak Susi bilang kita dinilai defisit, hubungannya antara Indonesia dengan Amerika Serikat, mereka merasa rugi, bisa jadi kita lebih dipandang lebih buruk oleh mereka. Itu yang kita harus waspadai. Mungkin Trump, saya prediksi stylenya memang suka dengan hubungan pribadi, hubungan personal. Ya mungkin itu channelnya, harus dengan hubungan-hubungan pribadi, harus dengan hubungan-hubungan personal ketimbang hubungan birokratis. Saya nggak tahu apakah itu bisa atau enggak, tergantung seberapa harmonis nanti pemimpin-pemimpin kedua negara. Terima kasih Mas Wafa dan juga Ibu Susi, seperti satu frekuensi dari butuh utusan secara personal untuk mendekati Trump. Ya, betul. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bu Susi, terima kasih juga Mas Wafa.